Suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang A'rab atau orang Badui sedang membaca kalimat ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah kemudian mengikuti bacaan orang itu. Rasulullah kemudian mengikuti bacaan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ketika orang Badui ini mendengar ucapannya atau bacaannya diikuti oleh Nabi, kemudian orang ini menyingkir ke pojokan Ka'bah. Di pojokan Ka'bah dia melanjutkan bacaannya ya Karim, 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 ya Karim. Rasulullah kemudian mendekatinya dari belakang dan ikut membacanya. Orang Badui tadi kemudian melihat ke belakang, melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Badui ini tidak tahu kalau yang di belakangnya adalah Rasulullah. Kemudian orang ini menegur Rasulullah, "Wahai anak muda yang tampan, siapakah dirimu? Dari tadi aku mendengar engkau mengikuti bacaanku ya Karim, ya Karim. Bahkan ketika aku pindah ke pojokan Ka'bah, engkau masih mengikuti dari belakang dan mengikuti bacaan." Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. "Kenapa engkau membaca bacaan ini?" Dia menjawab, "Karena aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sementara dia sendiri tidak tahu kalau orang yang sedang ditanya olehnya adalah Rasulullah. Nabi bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Nabi Muhammad?" "Belum pernah." "Baik, wahai orang A'rab, wahai orang Badui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah saya." Itulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang indah, tidak ingin menampakkan dirinya. Ketika orang Badui ini mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini segera mendatangi Nabi dan kemudian menciumi kakinya. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai orang Badui, tak layak bagimu mencium kakiku. Aku tidak pantas engkau cium." Apa kata orang Badui ini? "Ya Rasulullah Muhammad, selama ini aku hanya mendengar tentangmu. Aku hanya mendengar tentang ajaranmu yang sangat baik dan luhur ya Rasulullah. Apakah tidak pantas bagi diriku kemudian sebagai rasa terima kasih kepada Allah? Allah telah mempertemukan aku dengan orang yang paling aku cintai untuk mencium kakimu." Kata Nabi, "Sudahlah, jangan engkau cium kakiku. Cukup engkau amalkan perbuatan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadaku." Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kemudian malaikat Jibril turun menghampiri Rasulullah. "Ya Muhammad, sampaikan kepada orang Badui itu, walaupun dia mencium kakimu ya Muhammad, tapi kelak di akhirat Allah pasti masih akan menghitungnya." Kemudian naik lagi malaikat ini. Malaikat Jibril kembali lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang Arab ini, "Wahai orang Arab, Allah menurunkan wahyu kepadaku. Walaupun engkau bertemu denganku, kemudian engkau mencium kakiku, Allah pasti masih akan memperhitungkanmu kelak di yaumil qiyamah." Kemudian orang Arab ini, orang Badui ini menangis kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah Muhammad, kalau memang aku masih akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, Allah pasti akan aku gugat." Terkejut Rasulullah ketika mendengar orang Badui ini berkata begitu. "Kenapa engkau akan menggugat Allah ya Badui?" "Ya Rasulullah Muhammad, aku mendengar kebaikan tentang Islam, aku mendengar kebaikan tentang ampunan Allah. Aku sadar dosaku besar ya Rasulullah. Tapi kenapa kemudian Allah menyiksaku? Apakah kemudian Allah masih senang menyiksaku walaupun dosaku banyak, sedangkan aku yakin dan percaya bahwa ampunan Allah itu melebihi dosaku ini. Yang kedua yang akan aku gugat kepada Allah, Allah menurunkan rahmat kepadaku yang kemudian aku sia-siakan. Bukankah Allah bersifat Rahman dan Rahim? Maka apakah layak Allah masih menyiksa diriku? Sedangkan aku mencintai Allah dan mencintaimu sebagaimana kemampuanku ya Rasulullah. Apakah aku masih layak masuk neraka ya Rasulullah? Sedangkan aku mencintai Allah dan mencintaimu." Mendengar kalimat ini, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meneteskan air matanya. Dan ketika Rasulullah meneteskan air matanya, malaikat-malaikat Allah yang sedang mengusung arsy semuanya kaget. Padahal para malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah itu punya kewajiban untuk bertasbih kepada Allah. Karena sesaat terkaget-kaget, para malaikat-malaikat yang sedang mengusung arsy Allah kaget mendengarkan dan melihat Rasulullah menangis. Arsy pada saat itu bergetar. Dan ketika arsy bergetar, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk segera turun. "Wahai Jibril, turunlah engkau dan temui Muhammad." Setelah itu malaikat Jibril kembali turun menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah Muhammad, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?"
Dan ketika engkau menangis ya Rasulullah, arsy Allah sedang bergetar saat ini. Karena para malaikat-malaikat yang sedang mengusung arsy kaget dan ketika melihat engkau menangis ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Jibril, bagaimana aku tidak menangis sementara di hadapanku ada orang Badu yang begitu mencintai Allah dan mencintaiku. Kemudian dia menginginkan kalau seandainya dia tidak masuk surga, dia akan menggugat Allah. Wahai Jibril, aku mencintainya sebagaimana dia mencintaiku. Maka pada saat itu kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa orang yang dimaksud yang ada di hadapannya pasti aku ampuni karena rahmat dan kasih sayangku, dan aku tetapkan dia sebagai ahlu surga. Bagaimana dengan kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini? Insya Allah pasti semuanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah adalah zat yang maha kasih sayang. Seandainya kita memang tidak masuk surga karena amal perbuatan kita yang tak banyak, seandainya kita tidak masuk surga karena sujud kita, seandainya kita tidak masuk surga karena puasa kita, seandainya kita tidak masuk surga karena zikir kita, seandainya kita tidak masuk surga dan tidak dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak dipertemukan dengan kedua orang tua kita dan anak-anak kita, maka sungguh kita hanya berharap kepada satu hal, yaitu rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala.